Kejam memang menolaknya, tapi ini hidupku. Rasa sakit itu sekarang tidak mampu aku pungkiri. Hatiku masih bergetar saat melihatnya. Aku suka saat dia tersenyum ke manis. Bukan hanya itu, aku merindukan ciumannya, tapi ini realita hidup. Harus aku singkirkan pikiran itu dari otakku. Tak semudah mengatakan kata cinta. Tayo mengatakan dan bertanggung jawab padaku apa dia bisa memberikan yang lebih baik dari yang aku berikan pada aku dan putraku. Belum tentu juga aku kejam menolaknya. Perasaanku sulit memaafkannya, sulit menerima lagi kebencian itu masih menggumpal kuat di hatiku. Biarlah seperti ini aku menjalani hidupku dan Tayo menjalani hidupnya, mungkin juga bersama wanita lain. Tuhan, bisakah kau berikan aku kekuatan lebih untuk hidup tanpa dia? Aku harap kau bisa meminjamiku kekuatan untuk melupakannya, bila perlu membuangnya jauh dari lubuk hatiku. Peluklah aku saat ini, hatiku sakit melihatnya, tapi kenapa terasa begitu sulit dia pergi dari hidupku? Kau yang lebih memahami aku berbohong saat mengatakan tidak lagi mencintainya. Aku tahu keputusanku ini salah pada putraku sendiri karena membiarkannya hidup tanpa ayahnya. Tapi aku rasa kau lebih mengerti bagaimana perasaanku hingga aku berani mengambil keputusan ini. Dukung keputusanku ini Tuhan, meskipun keputusan ini juga menyakitiku. Aku ini pria dan pria tidak mengenal kata teman saat mendekati lawan jenis. Pria yang baik pada wanita pasti ada maksud di balik itu. Kenapa aku tahu? Karena itulah aku tak akan baik pada wanita jika tak mengharapkan imbalan dari wanita itu. Makanya pria dijuluki buaya. Memang begitulah pria, garis bawahi. Meski kita semua seperti itu, tapi zaman sekarang jarang yang tidak punya maksud berbuat baik. Bukan begitu, dan aku salah satu di antara kesekian pria brengsek di dalamnya. Tidak menafik merasa diriku paling suci. Aku memang brengsek, buktinya aku bisa bersama dua wanita bersamaan. Bukan mungkin, tapi ini memang sudah jadi karmaku. Oke, kita lupakan masalah soal sikapku yang kurang baik dan tak perlu ditiru itu. Aku dilahirkan dengan harta berlimpah, jadi wajar saja aku punya pikiran demikian. Aku tak pernah hidup, malah tidak pernah merasakan bagaimana itu susah tidak punya uang dan sampai detik ini. Meski ayahku menyebalkan dikarenakan aku batal menikah, tapi sampai sekarang aku bisa hidup enak dengan fasilitas sekolah 1. Ya, beginilah aku. Bukan hanya tidak pernah hidup susah, tapi aku tak pernah memohon semasa hidupku. Tapi sekarang aku pernah merasakan bagaimana rasanya memohon. Setelah pelayan menyiapkan koperku, aku harus terbang ke Paris, tentu saja untuk bertemu dengan Yen. Yen menyuruhku pergi dari hidupnya. Cih, mimpi saja. Dia bisa membuatku sengsara. Kenapa aku tidak akan aku buat hidupnya lebih sengsara karena terus melihat wajahku. Ayolah, bukan sikapku jika kalian pikir aku menyerah karena Yen mengusirku. Waktu itu aku bukan tipe pria seperti itu. Jika aku punya kemauan, akan aku wujudkan bagaimanapun sulitnya, meski mempertaruhkan harga diriku padanya, tak masalah.
Sepi, masuk bawa barangku ke kamar, kataku pada orangku. Mereka mengangguk menuruti yang kukatakan. Siapa Anda? Tak berubah keluar dari kamar. Pertama kalinya aku lihat wanita ini. Siapa dia? Pikirku. Apa yang Anda lakukan di sini? Banyak pertanyaan dari wajah ini. Aku percaya diri. Suami? Ada yang salah? Ucapku penuh tenang. Kau pelayan di sini? Dia mengangguk. Sudah kuduga. Tinggal di sini tidak hanya menjaga bayi hingga Nona pulang kerja. Mulai besok kau tak perlu lagi datang. Gajimu akan kubayar sepenuhnya. Tapi sebelum dia membantahku, aku menyalahnya. Anak buahku yang akan mengurusnya. Pergilah, aku akan mengurus Kyuni. Aku banting pintu mobil, tak peduli lagi rusak. Aku berlari dengan high heel satu yang kutakutkan Kyuni dibawa kabur olehnya. Aku berlari seperti dikejar setan. Berkali-kali aku menabrak orang di koridor menuju apartemen. Aku buka pintu kasar dan apa ini? Dia sedang duduk di ruang TV sambil memangku Kyuni. Kau pulang, sapanya. Dia sangat santai seolah-olah tidak terjadi apapun. Aku bingung harus marah atau bagaimana saat melihatnya memangku anakku, dan aku bahkan tidak tahu harus apa saat melihat Kyuni terlihat senang bersama ayah kandungnya. Tentu saja menjaga putraku. Aku bekerja dan meninggalkannya dengan orang asing. Bagaimana jika asistenmu itu punya niat buruk? Ujarnya panjang lebar. Tak perlu ikut campur urusanku. Mau aku suruh siapa, tak ada urusannya denganmu. Kau pikir kau Tuhan? Aku diam. Kyuni tak ada jika aku tidak menyentuhmu, menjamahmu. Jadi buang jauh-jauh pikiran picikmu itu. Kyuni adalah darah dagingku. Kau tidak minta pertanggungjawabanku. Tapi bagaimana dengan jangan mementingkan arah-arahmu saja. Kau berhak marah padaku. Aku terima. Kau membenciku. Aku pasrah. Aku tak bisa merubahnya. Tapi saatnya tak pernah berubah. Aku akan bertanggung jawab pada darah dagingku. Kau suka atau tidak, aku akan melakukan tugasku sebagai ayah. Kecilkan suaramu, aku tidak tulis. Siapa yang mengizinkan kamu tinggal di sini? Memang siapa? Tidak ada. Apa dia manusia? Minta dicekik orang ini. Keluar dari aku. Kau ini anakku, takut mendengarmu berteriak. Tanpa izin dia mengambil Kyuni dariku. Karena siapa? Aku berteriak semua karenanya. Ajaib saat ada di gendongan Taeyong. Tidak butuh waktu lama. Anakku sudah diam. Kenapa anakku sendiri? Kabarmu ada di luar. Suara yang diambang pintu kamar. Kau? Ini rumahku. Aku bisa berbuat apapun dengan barang asing yang ada di dalamnya. Ucap Ian acuh. Taeyong keluar kamarnya, tak berdiri handuk di pinggangnya. Kenapa dibawa keluar? Geram Taeyong kesal. Tanya lagi. Taeyong tak melihat koper yang dimanapun ada di luar rumah. Oh, mata bola Taeyong membesar. Akan aku balas kau. Sambil melangkah, Taeyong menggerutu di belakang sana tanpa dia tahu. Ian tertawa puas. Dengan keadaan hanya berbalut handuk melilit pinggangnya, Taeyong menggedor pintu apartemen Yen. Wajahnya memerah menanam marah. Yen, buka pintunya. Orang-orang melihatku, geramnya. Bukan kasihan Yen tertawa keras. Sial, dia malah tertawa. Ini sangat memalukan, gerutunya. Ya, buka atau kau akan... Taeyong berteriak sambil menggedor keras pintu. Awas kau, belis betina ini. Batin Taeyong menggerutu. Kenapa? Balas Yen tegal sinis. Akan kucekik kau. Balas Taeyong di dalam sana. Yen tertawa puas. Aku belum hilang ingatan passwordnya.
Aku iblis lalu kau apa setan? Ais dia akan membalasku jika kau bukan ibu dari putraku akan kuhabisi kau gerutu Taeyong depan pintu. Sejak tadi aku terus mengumpat sialan banyak orang di koridor menatapku. Apa mereka pikir aku gila? Sudah 1 jam aku berdiri di sini tanpa baju. Mungkin bisa dikatakan ribuan kali ku masukkan kata kuncinya tetap tak bisa dibuka. Lama aku berdiri di sini tanpa baju, rasanya mulai dingin. Aku mengambil koperku dan membukanya mencari baju untuk menutup tubuhku. Aku mengambil celana pendek selutut. Ini pertama kalinya aku melakukan hal memalukan ini. Ini semua karena berdiri dalam sana. Lama yang seperti setrika di depan pintu apartemennya. Dia cemas Taeyong ada di luar, tepatnya di depan pintu apartemen. Perlahan tangannya bergerak membuka pintu yang dia menengokkan kepalanya melihat keluar. Matanya melihat sosok Taeyong sedang duduk bersandar di dinding. Ada rasa kasihan di hatinya, tapi kembali dia menggeleng membuang rasa kasihannya itu. Wajah putraku begitu tampan dan juga putih seperti vampir. Dia manusia kulitku yang putih bersih. Tentunya tidak ada bintik-bintik di wajahnya. Bila seperti itu akan mengurangi ketampanannya. Selama aku berbaring untuk tidur, tapi pikiranku terombang-ambing mengingat pria di luar sana. Tidak mampu membohongi perasaanku jika aku mencemaskannya. Apa aku terlalu kejam? Bukankah dia juga kejam padaku? Rasa sakit itu masih ada hingga sekarang. Mampu sembuh tapi tetap membekas. Paling mengejutkan saat aku tahu dia juga tinggal di gedung yang sama denganku. Kuakui aku kagum dengan perjuangannya dan ingin bertanggung jawab pada darah dagingnya. Bahkan aku tak menyangka dia bisa menjadi apa bertanggung jawab. Bahkan putraku sendiri berkhianat. Aku marah saat itu terjadi melihat putraku sendiri menyukainya. Dia pikir aku tak punya segudang cara. Jangan sebut aku Kim Taeyong jika tidak bisa masuk apartemennya. Setelah berbulan dengan mengurus gedung, aku berhasil mendapatkan kunci master apartemen Yen. Aku bahagia, suka atau tidak, kau akan tinggal di denganku. Gumanku, aku bawa koper besar milikku. Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sialan, aku sangat ngantuk. Pintu terbuka, rumah gelap Yen dan anakku Pretty sudah tidur. Baru berjalan ke ruang tengah, mataku menatap sosok wanita itu tanpa selimut menutup tubuhnya, hanya mengenakan kaos tipis. Itu kebiasaannya sejak dulu, masih tak berubah. Dia tidak suka mengenakan bawahan. Tanpa banyak berpikir, aku memeluk tubuhnya dan menggendongnya, berusaha membawa selembut mungkin agar tidak bangun. Bisa runyam urusannya jika dia membuka mata. Untung saja dia membuka mataku, rebahkan Yen di samping anak kami. Tanpa sadar aku tersenyum melihat wajah putraku itu. Tidak kusangka genku lebih dominan. Putraku sangat tampan, tidak rugi aku tampan, setidaknya ketampananku diwarisi olehnya. Pergerakan Yen tidak sebebas biasanya. Pasalnya ada tangan yang memeluknya dari belakang. Dalam setik kesadaran Yen meraba perutnya, terasa berat dirabanya dengan tangannya. Keningnya mengkerut meresapi benda apa di perutnya. Tangan batinnya. Pelan dia buka matanya seperti terjun dari atas tebing. Dia tidak bisa berkata-kata melihat wajah Taeyong di belakangnya.
Bahkan tangan kurang ajarnya memeluknya saat mereka masih bersama. Theo memang selalu memeluknya seperti ini. Ingin sekali berteriak, tapi mengingat dia semalam tidur di sofa dan sekarang terbangun di atas ranjang, berpikir ulang. Pagi, tanpa membuka mata, Theo bersuara, "Bangun!" Suara ketus terdengar. Yan mencoba bangun, tapi Theo makin mengerarkan pelukannya di pinggang ramping Yan. Kemasukan nomor saat kita pertama kali bercinta. Tidak bisa, wajah Yan memerah mendengar pengakuan Taeyong. Kemasukan tanggal lahir putra kita juga bukan. Semua hal yang dulu ku tahu, ku coba, tapi jadi kau bisa masuk bagaimana? Tak mungkin kau menembus tembok, geram Yan. Taeyong tersenyum manis dan mengambil sesuatu di saku celananya. Ini aku bisa masuk mudah dengan ini. Dari mana kau dapatkan kunci itu? Pergi dari rumahku. Ia menarik Taeyong kasar agar turun dari ranjangnya. Ayah, hentikan. Bukankah semalam kau bilang jika aku bisa masuk, kau membiarkanku tinggal di sini? Itu juga kau mampu masuk dengan bukan password. Semalam kau tidak bilang begitu, tapi kau bilang begini. Coba saja jika bisa, jika kau berhasil, ku izinkan kau tinggal di sini. Kau pikir aku pada bodoh yang tidak bisa ingat ucapanmu semalam? Jangan harap kembali sekarang dan seterusnya. Aku tinggal di sini. Putus Taeyong menuju kamar mandi.